Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi informasi mengenai cara sanggah pada SSC ASN ya. Pada prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jika mengalami tidak memenuhi syarat, bisa jadi Bapak Ibu menjadi memenuhi syarat. Nah, dan ini merupakan cara bagaimana kita menyanggah dari SSCASN ya Bapak Ibu ya. Jadi menyusul pengumuman hasil seleksi administrasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari Kemensos, khususnya informasi sekolah rakyat yang dirilis hari ini, pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS harus segera bersiap. Jadi pemerintah secara resmi membuka ruang hak jawab bagi pelamar melalui mekanisme masa sanggah yang dijadwalkan besok Kamis 25 Juni 2026. Nah, masa sanggah ini menjadi kesempatan yang krusial bagi Bapak Ibu untuk memulihkan status kepesertaan agar bisa melaju ke babak seleksi kompetensi ya CAT pada Juli mendatang. Namun proses ini memiliki regulasi yang sangat ketat dan tidak boleh dilakukan sembarangan. Nah, banyak pelamar yang keliru ya Bapak Ibu ketika masa sanggah sebagai kesempatan untuk memperbaiki dokumen. Ingat, masa sanggah itu otoritas seleksi menekankan beberapa poin dasar yang harus dipahami, bukan tempat memperbaiki kesalahan pelamar ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan memperbaiki kesalahan pelamar. Pelamar yang sama sekali tidak diperkenankan untuk mengunggah ulang dokumen baru. Jadi tidak bisa mengunggah ulang dokumen baru, merevisi berkas yang salah maupun mengubah salah ketik. Jadi ini khusus kesalahan verifikator. Sanggahannya hanya akan dinyatakan diterima apabila dokumen yang diunggah pelamar sejak awal sebenarnya sudah benar dan tidak sesuai instruksi, tetapi terdapat kehilapan, kekeliruan atau kealpaan dari pihak panitia verifikator saat memeriksa. Nah, kemudian menggunakan bahasa formal sanggahan wajib disusun dengan bahasa Indonesia yang formal, objektif, sopan, serta berbasis fakta yang sudah diunggah di dalam sistem. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajukan, pelamar diwajibkan masuk ke SSCASN BKN ya untuk mencermati lagi alasan spesifik penolakan yang ditulis oleh verifikator, seperti masalah format surat atau ketidaksesuaian kualifikasi ijazah. Nah, ini adalah contoh kalimatnya Bapak Ibu ya. Contoh draft kalimat sanggah berdasarkan jenis kendala. Untuk membantu pelamar merumuskan sanggahan yang efektif, sopan dan objektif, berikut beberapa contoh draft kalimat sanggah berdasarkan jenis kendala yang paling sering ditemui di lapangan. Misalnya, jika kendala dokumen dianggap tidak asli akibat hasil scan kurang jelas, misalnya seperti ini: mohon maaf panitia yang terhormat, saya menghormati hasil seleksi administrasi, namun saya ingin menyampaikan bahwa ijazah dan transkrip nilai yang saya unggah adalah benar-benar dokumen asli, bukan fotokopi atau legalisasi atau legalisir ya. Berkas tersebut telah saya scan dengan resolusi tinggi sehingga seharusnya terbaca jelas. Mohon berkenan untuk melakukan verifikasi ulang pada dokumen saya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kesalahannya murni atau pure kesalahan dari panitia. Contoh yang kedua, misalnya jika kesalahannya kendala kualifikasi pendidikan dianggap tidak sesuai dengan formasi. Nah, contoh kalimat sanggahannya: terima kasih atas verifikasi yang telah dilakukan. Izin menyampaikan sanggahan program studi saya adalah nama Bapak Ibu, kemudian yang linear dan telah sesuai dengan persyaratan formasi di Kemensos yang dilamar sebagaimana tercantum pada pengumuman. Mohon berkenan meninjau kembali kesesuaian kualifikasi pendidikan saya, seperti itu. Lanjut, kendala syarat surat lamaran atau pernyataan dinilai tidak sesuai dengan format, padahal Bapak Ibu sudah melakukan dengan benar ya.
Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Saya telah memeriksa kembali persyaratan dan memastikan bahwa surat lamaran serta surat pernyataan yang saya unggah sudah sesuai dengan format, bermeterisasi serta ditandatangani sebagaimana mestinya. Mohon kesediaannya untuk memverifikasi ulang berkas saya. Kemudian tata cara melakukan sanggah ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sedikit mengetahui, tapi diingatkan kembali ya Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu silakan login ke akun Bapak Ibu melalui portal resmi SSCSN BKN menggunakan nik dan kata sandi yang terdaftar. Kemudian periksa status kelulusan Bapak Ibu pada halaman resume pendaftaran. Klik tombol ajukan sanggah yang berada di bawah kolom alasan TMS. Kemudian isi argumen sanggahan pada kolom alasan sanggah yang tersedia dengan kalimat jelas, runtut, dan sopan. Lalu unggah bukti pendukung jika sistem menyediakan. Centang kotak disclaimer kesediaan menerima hasil akhir lalu kirim sanggahan tersebut. Baik, terima kasih. Itulah informasi singkat yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.